Dari dulu ya. Apa lagi? Oke, lanjut. Oke. Oke, ini. Oke, ini dulu. Siap. Silakan. Silakan, Mas. Mundur lagi. Nah. Pertanyaannya nabrak dulu nggak nih? Pertanyaannya nabrak nggak? Oke, silakan. Namanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Parjio. Saya salah satu mahasiswa di Untak Semarang. Izin tanya, Prof? Parjio ya. Untak ya. Untak Semarang ya. Oke. Parjiru loh, Mas. Enggak apa-apa. Oke, izin tanya mengenai statement Prof Mahfud di mana kalau tidak salah jenengan berkomentar bahwa ketika nanti menjadi cawapres, ketika menjadi wakil presiden akan meminta izin Pak Ganjar mengenai concern ke bidang politik hukum dan HAM, kan demikian. Kemudian yang izin saya tanyakan, upaya konkret apa yang dapat Prof janjikan atau gagasan Prof apa yang bisa sampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut? Karena apa? Karena kemarin kita lihat sendiri di masalah mengenai sidang di rapat dengar pendapat dengan DPR ada yang masalah tindak pidana pencucian uang. Oh, ini disabotase enggak ini? Lah ya, nanti disabotase ini. Oke, mengenai TPPU itu kan salah satu kader partai pendukung jenengan dan juga ketua Komisi 3 kalau tidak salah itu kan bilang menyampaikan bahwa kebijakan itu ditanyakan ke partai politik, artinya kan loh, dan sejauh ini partai pengusungnya jenengan itu termasuk mayoritas di dalam partai politik itu sendiri, artinya bagaimana upaya konkret jenengan, karena kan itu agak menurut saya itu agak bisa enggak gitu, karena kan sejauh ini pendukung jenengan ya yang masih berkuasa saat ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya konkret mengenai penyelesaian HAM, karena itu kan setiap 5 tahunan terus, sedangkan kembali lagi concern di Menkumham itu kan kalau tidak salah juga salah satu kader partai pendukung jenengan, mengapa tidak desak presiden selaku tertinggi untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin itu Prof yang dapat saya tanyakan, terima kasih. Pertanyaannya nabrak loh. Tentang Oke, bagaimana Prof? Silakan, Prof. Kasih paham, Prof. Hebat, mahasiswa Untak. Wih. Pargio. Jadi soal TPPU, saya kira informasinya kurang valid ketika DPR kata Anda suruh tanya ke partai politik. Enggak. Waktu itu DPR tidak bilang tanya ke partai politik. Yang suruh tanya ke partai politik itu kan undang-undang perampasan aset. Kalau yang TPPU itu beda. Saudara, yang TPPU itu jalan. Jadi sudah jelas pada waktu itu pencucian uang 349 triliun itu agregat dari 300 surat kepada Kementerian Keuangan. Pada waktu itu yang ribut dibilang Menko Polhukam itu menyebabkan hoax karena menurut Menteri Keuangan datanya tidak seperti itu. Nah, lalu dipertemukan di DPR clear. Menteri Keuangan juga bilang iya, cuma tidak dimasukkan unsur ini ketika menghitung, tapi suratnya betul ada. Lalu ketemu di situ bahwa sama, memang terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang melalui 300 surat LHP, ya. LHA, laporan hasil analisis dari PPATK Kementerian Keuangan 300 surat yang belum diselesaikan secara baik. Betul ada angkanya, ada. Terus gimana sekarang? Jalan. Dari 349 triliun itu 189 triliun sekarang sudah disidik. Masuk penyidikan itu artinya sudah memenuhi syarat bahwa itu tindak pidana pencucian uang. Sekarang sudah disidik, sudah keluar surat penyidikannya. Karena DPR minta agar diteruskan di Menko Polhukam sebagai ketua Satgas Nasional, ya. TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang sekarang lakukan, yang sudah dihukum kan udah banyak. Karena itu melalui 300 surat, tidak satu paket 349 miliar, itu 300 surat loh. Nah, yang sudah diselasukan misalnya Rafael Alun yang minggu lalu udah divonis 14 tahun penjara. Ada Angin Prayitno, ada kepala Bea Cukai Jogja, ada kepala Bea Cukai Makassar dan lain-lain, sudah banyak yang ditindak dari kasus itu. Jadi jangan bilang itu tidak jalan, jalan.
gitu. Jalan. Artinya sudah ditabrak ya Prof ya? Banyak yang sudah ditabrak dan banyak yang sudah disel. Ya, banyak sudah ditabrak, banyak sudah disel, ditangani polisi, ditangani kejaksaan, ditangani KPK, ditangani Dirjen Bea Cukai sendiri. Udah jalan, udah sekarang sudah mulai membagus dalam kasus ini. Nah, kemudian yang kedua, penyelesaian HAM berat. Saudara, penyelesaian HAM berat itu perintah undang-undang yang menentukan satu itu pelanggaran HAM berat atau bukan, itu bukan pemerintah, tapi Komnas HAM. Oleh sebab itu sejauh Komnas HAM tidak bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat, ya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan karena undang-undangnya mengatakan itu adalah Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu merekomendasikan belasan kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat sejak zaman dulu kala. Sejak tahun 65 anggapannya. Nah, itu sebagian dari situ sudah mulai diselesaikan, tapi ada beberapa yang bukti-buktinya sudah tidak ada. Misalnya terjadi tahun 65, pelakunya siapa? Kan kalau hukum pidana itu harus ada orangnya, pelakunya siapa? Kemudian korbannya siapa? Betul enggak pelakunya itu menggunakan senjata apa? Kan gitu. Nah, itu kemudian bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, sehingga kita katakan yang akan datang, kita kembalikan ini ke DPR dulu, mau diselesaikan secara apa ini? Karena dari sudut hukum acara di Kejaksaan Agung, apa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak bisa dibuktikan karena kita sudah ngajukan juga dibebaskan oleh pengadilan, 34 orang bebas yang sudah diajukan tuh karena tidak bisa membuktikan, bukan karena peristiwanya tidak terjadi. Peristiwanya terjadi tapi buktinya tidak ada. Karena sudah lama, karena kehilangan jejak, sehingga Kejaksaan Agung tuh kalau ngajukan gini terus sudah tahu kalah kok diterus-teruskan kan malu kita. Nah, kita sekarang mengambil dua langkah. Satu, jalur pengadilan masih akan dibuka dan kita akan meminta DPR mengambil keputusan tentang cara pembuktian yang lebih mudah agar diatur DPR. Setuju dong. Nah, sementara ini saya mempunyai instruksi presiden yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan kasus yang di luar pengadilan, tapi memang untuk pengadilan harus jalan. Yang di luar pengadilan itu siapa? Korbannya. Kalau ke pengadilan itu kan pelakunya yang dicari. Sementara korbannya ini dibiarkan terkatung-katung. Seperti Mahid, mahasiswa ikatan dinas di luar negeri. Itu mereka tidak terlibat PKI, tidak terlibat apapun. Tapi karena waktu itu disekolahkan oleh Bung Karno lalu tidak boleh pulang. Nah, ini kita susul ke luar negeri. Pulang kamu. Kamu adalah warga negara. Itu yang kita lakukan sekarang. Yang korban di Aceh. Yang korban di Aceh kita kasih. Kamu dulu kena apa? Oh, Kak, kena peristiwa ini pelanggaran HAM oleh tentara. Oke. Sekarang apa yang kamu butuhkan? Pak, saya minta rehabilitasi, minta 2 sapi. Kasih 2 sapi. Rumah saya rusak, kasih rumah. Mau minta masjid, kasih masjid. Jadi saudara, jangan salah juga berpikir bahwa ini PP HAM yang dipimpin penyelesaian kasus mah lalu itu hanya untuk menghidupkan PKI, tidak ada urusannya. Ini anak sekolah di luar negeri, kemudian yang di Aceh itu justru Islam kan korbannya, bukan PKI, itu Islam dan itu yang dimulai lebih dulu, peluncurannya dari sana. Dan ini mendapat pujian pertama kali dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Indonesia. Di googling nanti pidato Sekjen Komite Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa, pujiannya terhadap pemerintah Indonesia karena bisa menangani kasus pelanggaran HAM dari sudut korban, dari sudut pelaku. Kita terus cari, kalau ndak ketemu kita tabrak sampai ketemu. Mantap. Berarti Clear, jelas ya. solusinya ya berarti ya. Oke. Prof, silakan minum dulu, Prof. Ya. Kita melihat nih Mas Tio. Pertanyaannya lebih spesifik nih. Iya. Oke. Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM di tahun 98, Prof? Oke, bagaimana Prof? Itu yang ditunggu-tunggu itu pasti itu. Siapa ya? Yang tanya kamu apa sana? Oh, pertanyaannya ini. Iya. Nah, ini dulu Prof. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Catat. Nah, sekarang ini masih terus berproses untuk dicari pembuktiannya.
Sebagian sudah diadili, kan sebagian sudah ada yang dihukum kan? Ya. Iya kan, sudah ada yang dihukum. Ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada, buktinya tidak ada. Karena kalau saya katakan saya membunuh si A, orang yakin saya membunuh, tapi harus jelas membunuhnya dengan apa. Bukti kalau menggunakan pedang, pedangnya mana? Ditusuk dari belakang ada di depan, itu harus jelas. Nah, pembuktian gitu tuh penting di dalam hukum dan itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu karena peristiwanya udah lewat. Kadangkala juga korbannya dipendem di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak? Gitu kan, kebijakannya ada karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi. Gitu? Oke, yuk. Oke.